Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Sahabat Bishra belajar hidup dari jalan cerita. Seperti biasa, kita buka dan bantu dulu. Jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa beli serabi abu. Jumpa lagi dengan Ana Dalika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Tahu nggak teman-teman bahwa dulu ada misi manusia yang ingin membangun bangunan yang mencapai langit untuk menguasai dunia. Bangunan apakah itu? So, tidak usah berlama-lama, happy watching. Yaps, Menara Babel. Menara ini itu cukup fenomenal karena dipercaya oleh berbagai umat, baik itu Islam, Kristen maupun Yahudi. Karena kisah ini itu sangat tersohor sekali. Jadi pada zaman dahulu, setelah banjir besar Nabi Nuh, pada zaman Nabi Nuh itu manusia hanya memiliki satu logat bahasa saja. Nah, mereka ini itu bersama-sama menuju ke arah timur, tepatnya di wilayah Sinear. Dari situ mereka kemudian inginlah itu untuk membuat bangunan yang bisa mencapai langit. Bangunan apakah itu? Yaitu tadi Menara Babel. Nah, mereka ini kemudian membuatlah itu batu bata dari tanah liat. Nah, ketika mereka sudah mulai melakukan pembuatan menara tersebut, baru menara itu sekitar mencapai 2484 meter, atau sumber lain juga menyebutkan bahwa menara itu baru mencapai 91 meter. Salah seorang dari mereka itu berkata, "Mari ayo kita bangun bangunan yang mencapai langit agar kita bisa menciptakan nama kita sendiri dan agar kita tidak terselera di muka bumi ini." Maksudnya terselera itu kayak tersebar gitulah. Akhirnya namun misi itu karena kesombongan dan juga keangkuhan mereka, Tuhan pun menggagalkanlah itu misi mereka. Tiba-tiba saja mereka ini tidak berbicara dengan satu logat bahasa saja, melainkan banyak sekali logat bahasa. Hal ini tentu saja membuat siapa yang berbicara ketika mendengarnya, si pendengar ini tidak memahami maksud dari si yang berbicara itu tadi. Misalnya saja, ambilkan batu yang ada di kananmu. Nah, di sisi lain mereka menganggap dia ini berbicara, ambilkan batu di barat dayamu. Nah, hal ini menimbulkan kesalahpahaman, pertengkaran, perdebatan. Akhirnya proyek itu pun tidak terselesaikan karena mereka ini terpecah belah karena tidak memahami apa yang mereka ucapkan, karena antara satu orang dengan yang lainnya itu berbeda-beda sekali bahasanya. Mereka tersebar di seluruh pelosok bumi dan terselera atau tersebar di seluruh muka bumi, dan bangunan itu pun dihancurkan, dan sampai sekarang peninggalan itu pun masih menjadi misteri. Menara Babel yang menjadi misi utama mereka pun gagal didirikan. Lalu di mana sih sebenarnya mereka ini membangun menara itu? Menurut berbagai sumber itu ada yang mengatakan bahwa menara itu diberi nama Babel karena merujuk pada kata Babilonia gitu. Nah, namun di sisi lain secara etimologi Babel ini berarti kebingungan, karena yaitu tadi mereka dibuat bingung karena perbedaan logat bahasa mereka, karena keangkuhan mereka. Jauh dari itu, para peneliti ini berusaha untuk meneliti ada berapa banyak sih jumlah bahasa atau logat bahasa di dunia ini. Nah, para peneliti menyimpulkan kurang lebih ada 7.000 bahasa di dunia. Nah, itu juga yang terdeteksi. Nah, selain itu juga ada nih bahasa-bahasa yang tidak mereka masukkan, atau hal ini karena mereka ini masih menduga-duga dan muncul secara tiba-tiba. Biasanya bahasa yang masih satu rumpun itu memiliki kesamaan seperti Cina Selatan, antara Kanton dan juga wilayah Hangka di Cina, itu mereka hampir mirip dialeknya.
Bahasa membentuk cara dan juga berpikir bagi orang tentang hal-hal yang ada di sekitarnya, ya termasuk saat pembangunan dari menara Babel tersebut. Ketika satu orang tidak memahami bahasa yang lainnya, maka proyek mega mereka pun gagal untuk didirikan, karena semua kuncinya ada di bahasa dan juga komunikasi antara satu sama lainnya. Lalu apa yang terjadi ketika mereka ini terselerak di muka bumi? Jadi mereka ini kemungkinan juga menemukan bahasa-bahasa, yaitu tadi yang serumpun dan mirip, sehingga mereka ini bisa memahami. Nah, tapi mereka ini kan sudah terselerak ya. Jadinya mereka ini akan mempunyai visi dan misi dari yang dialek yang mereka pahami, misalnya dari satu rumpun. Dari situ mereka mulailah itu membangun kota-kota yang ramai, membentuk pasukan, sampai melakukan perdagangan internasional. Nah, sampai akhirnya mereka pun mengenal satu bahasa dengan bahasa lainnya. Bahasa bukan saja sebagai alat berbicara, tapi juga fondasi dari kebudayaan dan juga pengetahuan. Nah, kalau tidak saling memahami bahasa, yaitu tadi dunia bisa bubar dan berbeda visi. Oke teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan mengenai menara Babel, sebuah visi manusia yang mengingatkan kita bahwa kekuatan manusia itu masih terbatas dan jangan sekali-kali sampai menantang Tuhan. Sesungguhnya kekuatan Tuhan itu tidak ada bandingannya, dan kekuatan manusia itu ya pasti atas izin dari Tuhan. Jadi tak sepantasnya kalau kita sampai menyombongkan diri. So, terima kasih buat yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan. Seperti biasa, kalau mungkin ada yang belum aku tambahkan, boleh banget kalian tambahkan di kolom komentar di bawah. Terima kasih, seperti biasa jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.